Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati, Bapak Ibu para hadirin dan teman-teman yang saya banggakan. Kalau teman-teman, mana nih yang lebih tajam? Sebilah pisau atau satu komentar di media sosial? Nah, pisau mungkin hanya melukai tubuh seseorang, namun kata-kata yang kita tulis di media sosial dapat melukai hati, menghancurkan rasa percaya diri, bahkan meninggalkan trauma yang membekas seumur hidup. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, luka itu seringkali muncul bukan karena niat jahat, tapi karena kita merasa semua yang ada di media sosial hanyalah candaan, sekadar ikut tren, atau hanya menghit dari sebuah layar. Padahal, di balik setiap akun media sosial ada manusia yang memiliki hati, perasaan, dan harga diri seperti kita. Hadirin yang saya hormati, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Melalui media sosial, kita dapat belajar, berbagi informasi, membangun relasi, hingga menunjukkan kreativitas kepada dunia. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Adanya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, fitnah, hingga konten yang tidak pantas semakin mudah ditemukan. Jika tidak disertai dengan etika, media sosial yang seharusnya menjadi sarana kebaikan justru dapat menjadi penyebab kerusakan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita tidak cukup hanya menjadi pengguna media sosial yang aktif, kita juga harus menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab, beretika, dan berakhlak. Nah, Islam memberikan pedoman yang sangat jelas dalam menggunakan lisan dan menyampaikan informasi, bahkan jauh sebelum hadirnya media sosial. Nilai tersebut tetap relevan hingga saat ini dan menjadi bekal penting bagi kita dalam menghadapi era digital. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, sehingga akhirnya kamu tidak menyesali perbuatanmu." Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Di era digital, tabayun berarti tidak mudah terpancing oleh berita viral, tidak langsung membagikan informasi yang belum jelas sumbernya, serta membiasakan diri memeriksa fakta terlebih dahulu. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena sesungguhnya orang yang pertama yang menyebarkan berita belum tentu lebih mulia daripada orang yang memastikan berita itu benar. Nah, selain memerintahkan kita untuk melakukan tabayun, Islam juga mengajarkan agar setiap ucapan yang keluar dari lisan maupun tulisan kita senantiasa dijaga. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dimaksud tangan adalah perbuatan secara langsung, maka di era digital, tangan kita adalah jari-jari yang mengetik di atas layar ponsel sebelum memenuhi komentar, membalas unggahan seseorang, atau membagikan sebuah konten. Cobalah bertanya kepada diri sendiri, apakah tulisan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan cara yang baik? Sebab terkadang satu kalimat yang kita anggap biasa saja dapat menjadi penyemangat bagi seseorang. Namun, sebaliknya, satu komentar yang bernada merendahkan bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, hadirin yang berbahagia, etika bermedia sosial tidak hanya tercermin dari apa yang kita tulis, tetapi juga dari apa yang kita tampilkan. Nah, media sosial memang menjadi ruang untuk mengekspresikan diri. Kita bebas membagikan foto, video, maupun aktivitas sehari-hari. Namun, kebebasan itu tetap harus disertai dengan tanggung jawab. Karena sesungguhnya apa yang kita unggah bukan hanya dilihat oleh teman-teman kita hari ini, tapi juga menjadi jejak digital yang akan melekat pada diri kita di masa depan. Oleh karena itu, jadilah generasi muda yang tidak hanya mengikuti tren, tapi juga memiliki prinsip. Tidak hanya mengejar popularitas, tetapi juga menjaga martabat. Tidak hanya ingin dikenal banyak orang, tetapi juga ingin dikenal sebagai pribadi yang berakhlak mulia.
Lalu bagaimana cara kita menjadi generasi muda yang tidak hanya cerdas menggunakan media sosial tapi juga beretika? Ada 3 langkah sederhana yang dapat kita ingat dengan singkatan TIP. Yang pertama T, yaitu think before posting. Artinya, sebelum menekan tombol post atau share, biasakan bertanya kepada diri sendiri, apakah informasi ini benar? Apakah unggahan ini bermanfaat? Apakah ada orang yang akan tersakiti dengan unggahan ini? Kalau jawabannya masih meragukan, maka menahan diri adalah pilihan yang lebih bijaksana, sebab tidak semua harus dipublikasikan. Nah, yang kedua yaitu I, inspiration of sensation. Utamakan inspirasi daripada sensasi. Media sosial seharusnya menjadi ruang untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, membagikan ilmu, prestasi, karya, pengalaman, atau motivasi yang memberikan semangat bagi orang lain. Jangan sampai kita rela melakukan apa saja demi menjadi viral, karena popularitas hanyalah sementara, sedangkan nama baik dan kehormatan diri jauh lebih berharga. Nah, yang ketiga, K, kebaikan tanpa batas. Maka, jadikan media sosial sebagai ladang amal, berikan komentar yang santun, menghargai perbedaan pendapat, tolak penyebaran hoax, dan beranilah menjadi penyebar kebaikan. Ingatlah, setiap tulisan yang kita buat akan diminta pertanggungjawaban, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18. Bukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perkataan, termasuk yang kita tulis di media sosial, tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, media sosial hanyalah sebagai alat yang sama dapat menjadi jalan menuju pahala ketika digunakan untuk menyebarkan ilmu, menguatkan sesama, dan mengajak kepada kebaikan. Namun, alat yang sama juga dapat menjadi sumber dosa apabila digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, dan membuka aib orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi muda yang tidak hanya cakap dalam menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Jadikan setiap unggahan sebagai cerminan iman, setiap komentar sebagai bentuk kepedulian, dan setiap jejak digital sebagai warisan kebaikan. Karena pada akhirnya yang akan dikenang bukan seberapa viral kita di media sosial, melainkan seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan untuk sesama. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.